Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reviana Asri Rizky. Saya Muhammad Ismail Kadafi. Saya Muhammad Ghazi Al-Atur. Saya Zaki Mufid. Saya Fizri Agusdiansyah. Saya Dafri Mulya. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mini project yaitu transformasi geometri 3D dengan voxel berwarna. Baiklah, pada bagian sini kita mengimport library yaitu Matplotlib Pilot, library NumPy, dan library Matplotlib Colors. Selanjutnya pada bagian ini kita mendefinisikan fungsi menghitung titik tengah antar elemen array. Di sini kita menginisiasi slice kosong untuk mengakses array multidimensi. Dan selanjutnya di sini terdapat looping yaitu for i in range x dim. Di sini untuk loop setiap dimensinya. Dan selanjutnya yaitu x sama dengan xxl tambah np index xp, yaitu untuk menghitung rata-rata dua nilai bertetangga untuk menghasilkan titik tengah. Pada bagian SL plus sama dengan np index exp itu untuk mengupdate slice untuk dimensi berikutnya. Dan return x untuk mengembalikan array baru berisi titik tengah. Bagian selanjutnya akan disampaikan oleh Davi. Baiklah, bagian selanjutnya yaitu pembuatan grid 3D dan definisi bentuk objek. Di sini ada npm grid yaitu untuk membuat grid 3D. Di sini r yaitu radius, theta sudut, dan z tinggi. Untuk x r kali cos theta dan y sama dengan r kali sin theta, ini dikonversi ke koordinat Cartesian. RC theta zc sama dengan midpoint yaitu menghitung titik tengah di ketiga sumbu untuk halusan voxel. Untuk step sama dengan ini yaitu rumus bentuk torus bergelombang dengan variasi sinus kosinus untuk efek artistik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ghazi. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pewarnaan. Yang dimana pewarnaan ini kita memakai HSV supaya hue bisa berubah sesuai dengan sudut theta dan ketinggian Z. Membuat gradasi harus, serta saturasi dan value juga dibuat dinamis. Setelah itu kita bakal ubah ke RGB, menambahkan transparansi alpha sehingga bagian luar objek jadi transparan. Kita di sini memakai HSP sama dengan np.zeros. Di sini kita membuat array untuk warna kosong. Kemudian HSP 0 sama dengan theta. Itu digunakan untuk mengatur view berdasarkan theta dan z. Habis itu HSP 1 itu di mana kita mengatur saturasi yang dipengaruhi oleh radius. HSP 2 gunanya untuk value kecerahan yang dipengaruhi oleh Z. Kemudian colors underscore RGB gunanya untuk konversi HSP ke RGB. Kemudian face colors sama dengan np.zeros. Itu gunanya untuk menyiapkan array untuk RGB. Face colors 3 itu untuk mengisi warna. Kemudian face colors 3 sama dengan shape itu gunanya untuk bagian solid yang terlihat. Berikutnya akan dijelaskan oleh Zaki. Kepada Zaki dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai transformasi rotasi. Pertama, di sini ada poin sama dengan NT titik start. Di sini kita kumpulkan semua titik ke satu array.
3 dikali N. Nah, selanjutnya ada theta Z. Ini merupakan sudut rotasi Z dalam radian. Selanjutnya ada RZ sama dengan NP dot array. Ini merupakan matriks rotasi Z. Selanjutnya ada theta Y. Ini merupakan sudut rotasi Y dalam radian. Dan RY sama dengan NP array merupakan matriks rotasi Y. R matriks sama dengan RY akyong RZ merupakan kombinasi kedua rotasi, dan rotate point sama dengan R matriks akyong points ini terapkan rotasi ke semua titik. Jadi objek diputar dulu pada sumbu Z 30 derajat, lalu pada sumbu Y minus 20 derajat. Kedua matriks digabung, lalu semua titik objek diputar sesuai transformasi ini. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fijri. Kepada Fijri dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ya, tentang translasi dan rekonstruksi grid 3D. Yang mana baris pertama yaitu T vector sama dengan NP array 1,5, min 0,5, dan 0,8. Di sini kita mendefinisikan sebuah vektor translasi. Vektor ini menunjukkan seberapa jauh kita ingin menggeser objek 3D ke arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z secara berturut-turut. Dalam hal ini, objek akan digeser sejauh 1,5 satuan ke kanan dan min 0,5 satuan ke bawah, dan serta 0,8 satuan ke arah luar layar atau sumbu Z positif. Kemudian, pada baris kedua, kita melakukan penambahan langsung antara titik-titik yang sudah dirotasi atau rotate points. Dengan vektor translasi ini adalah operasi vektor elemen yang dilakukan secara serentak untuk semua titik. Hasilnya adalah koordinat baru dari objek 3D setelah translasi dilakukan. Lalu, 3 baris selanjutnya digunakan untuk menyusun kembali array 1 dimensi hasil transformasi menjadi bentuk grid 2 dimensi untuk keperluan visualisasi. 3 baris selanjutnya itu untuk membuat kembali transformate point dan reset accept, yaitu YT XT sama dengan transformate point 0, reset accept, YT transfer point reset YSEP, dan ZT transfer point reset ZSEP. Di sini XT, YT, dan ZT masing-masing merepresentasikan koordinat hasil transformasi dari sumbu X, Y, dan Z. Metode reset sangat penting karena kita ingin memvisualisasikan permukaan atau objek dalam bentuk grid atau mesh, misalnya untuk plotting 3D dan dengan matplotlib. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dafri Mulya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian plotting dan visualisasi. Pertama, kita menggunakan PLT titik figur untuk membuat sebuah kanvas plotting dengan ukuran besar 14 x 7 inch agar hasil visual lebih jelas. Kemudian kita menambahkan 2 subplot. Yang pertama di sebelah kiri, yaitu AX1 untuk menampilkan objek asli sebelum transformasi. Dan yang kedua di sebelah kanan, ada AX2 untuk menampilkan hasil setelah dilakukan rotasi dan translasi. Untuk menggambarkan objek 3D-nya, kita menggunakan fungsi AX.voxels dari matplotlib. Fungsi ini sangat cocok untuk visualisasi berbasis volume voxel karena bisa menggambarkan bentuk 3D dengan akurat dan berwarna. Di dalam fungsi voxels, kita masukkan koordinat grid X, Y, Z dan bentuk shape yang sudah didefinisikan sebelumnya. Kita juga memberikan warna pada tiap voxel menggunakan fetch colors yang sudah diatur agar memiliki efek gradien dan transparansi pada bagian luar objek. Ini membuat visualisasi terlihat lebih dinamis dan artistik. Untuk mempercantik tampilan, kita tambahkan edge colors agar sisi voxel terlihat halus dan ada efek cahaya di tepi. Selain itu, kita menyembunyikan sumbu dengan set axis off agar hasil tampil lebih bersih. Terakhir, ada PLT tight layout digunakan untuk merapikan jarak antar elemen visual. Dan
PLT Show menampilkan keseluruhan grafik. Dengan dua tampilan ini, kita bisa membandingkan secara langsung bagaimana bentuk objek berubah setelah dikenakan transformasi rotasi dan translasi. Ini sangat membantu dalam memahami efek transformasi terhadap objek 3D secara visual. Dan inilah hasil akhirnya. Di sebelah kiri adalah objek asli dan di sebelah kanan adalah objek yang sudah mengalami translasi dan rotasi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.